Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United bakal jalani jadwal padat di bulan April mendatang. Lawan-lawannya pun berat-berat, siap-siap mencengkam. Manchester United total akan mengarungi 7 laga di sepanjang bulan April. Rinciannya 5 laga di Liga Inggris dan 2 laga di babak perempat final Liga Eropa. Manchester United tidak boleh banyak kepleset di Liga Inggris. Jika Bruno Fernandes dan kawan-kawan susah menang lagi, siap-siap mendekati zona degradasi lagi. Di perempat final Liga Eropa, MU akan menghadapi Lyon. Ajang itu jadi satu-satunya kan setan merah menangi trofi di musim ini. Pelatih Manchester United Ruben Amorim berambisi memperkuat lini belakang timnya. Namun untuk mendatangkan bek baru, ia harus bersiap melepas salah satu pemain kunci terlebih dahulu. Salah satu nama yang diincar United adalah Jarrad Branthwaite. Bek Everton itu ingin meninggalkan Goodison Park demi mendapatkan peluang kembali ke tim nasional Inggris. Namun ia hanya bersedia pindah klub yang bisa memberinya kesempatan bermain di Liga Champions. Everton enggan kehilangan Branthwaite dan telah memasang harga tinggi sebesar 70 juta pound sterling. United hanya bisa membiayai transfer ini jika mereka berhasil melepas Harry Maguire di musim panas mendatang. Maguire tampil cukup apik di bawah asuhan Ruben Amorim. Bahkan klub telah mengaktifkan perpanjangan kontraknya hingga 2026. Meski begitu, United telah mencoba menjualnya dalam 2 bursa transfer terakhir, tetapi gagal mencapai kesepakatan. Saat ini, bek berusia 32 tahun itu menerima gaji sebesar 190.000 pound sterling per pekan. Dengan Ineos ingin memangkas pengeluaran, menjual Maguire bisa menjadi opsi terbaik bagi klub untuk membiayai transfer Jarrad Branthwaite. Alejandro Garnacho mendapatkan peringatan keras terkait performanya di Manchester United. Pemain sayap muda itu dinilai belum menunjukkan perkembangan yang cukup, yang dituduh lebih fokus menjadi penggemar Cristiano Ronaldo ketimbang meningkatkan permainannya. Mantan bek Manchester United dan timnas Inggris Paul Parker menilai Garnacho masih bersikap tidak dewasa dan terlalu terobsesi untuk menjadi seperti Cristiano Ronaldo. Parker juga menambahkan bahwa Garnacho tidak menunjukkan kedewasaan di dalam maupun luar lapangan. Ia harus segera menerima kenyataan bahwa menjadi suksesor Ronaldo adalah sesuatu yang sulit dicapai. Paul Parker turut mengomentari perkembangan sang pemain dan merasa bahwa Garnacho kehilangan semangat bertarung yang dulu dimilikinya. Dengan pertandingan melawan Nottingham Forest pekan depan, Garnacho memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemain kunci bagi Manchester United. Manchester United sedang menghadapi keputusan besar mengenai masa depan Casemiro. Ruben Amorim harus mempertimbangkan untuk melepas sang gelandang. Casemiro adalah gelandang berkualitas dengan pengalaman luar biasa. Ia mampu mencetak gol, memberikan umpan kreatif, dan menjadi pemimpin di lapangan. Namun performanya mulai menurun seiring bertambahnya usia. Amorim harus menyesuaikan taktiknya untuk mengakomodasi sang gelandang. United harus mencari solusi terbaik untuk masa depan tim. Melepas Casemiro akan mengurangi beban gaji yang besar. Ketertarikan dari klub Arab Saudi sempat muncul pada Januari lalu, namun hingga kini belum ada tawaran konkret yang datang. Manchester United dikabarkan tengah serius memburu gelandang muda Southampton, Tyrell Dibling, saat klub bersiap untuk memperkuat skuad di bursa transfer musim panas mendatang. Laporan dari Mailsport menyebutkan bahwa tidak kurang dari 14 tim Premier League telah menunjukkan minat mereka terhadap pemain muda berbakat ini. Di antara mereka termasuk Tottenham, Liverpool, dan Manchester City. Selain itu, ketertarikan juga datang dari klub Bundesliga seperti Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Namun MU disebut-sebut sebagai kandidat terkuat dalam perburuan Dibling. Koneksi antara Jason Wilcox dan Dibling dari masa lalu di Southampton dianggap sebagai keuntungan bagi United. Wilcox diyakini dapat meyakinkan sang gelandang untuk memilih Old Trafford sebagai pelabuhan berikutnya dalam karir sepak bolanya.
Pelatih baru United Ruben Amorim dilaporkan tertarik mengembangkan De Blinck menjadi pemain serbaguna di posisi sayap kanan. Namun Southampton diyakini tidak akan melepas De Blinck dengan harga murah. Southampton disebut menginginkan dana tidak kurang dari 1,1 triliun rupiah untuk melepas sang pemain yang baru saja menandatangani kontrak profesional 2 tahun lalu dan masih memiliki sisa kontrak 2,5 tahun. Jadon Sancho kembali menjadi buah bibir di bursa transfer musim panas ini. Dia mungkin meninggalkan Chelsea, tapi Manchester United juga tidak mau menerimanya kembali. Borussia Dortmund, klub tempat Sancho mencetak 50 gol dan 62 assist dalam 137 penampilan, dikabarkan ingin membawanya kembali ke Signal Iduna Park. Bayer Leverkusen juga disebut tertarik melihat pengalaman sukses Sancho di Bundesliga. Jika Chelsea memutuskan kembali membeli Sancho terlebih dahulu, mereka bisa langsung menjualnya dengan margin keuntungan. Namun jika opsi 5 juta pound sterling untuk membatalkan transfer dipilih, Dortmund dan Leverkusen akan berburu langsung ke Manchester United. Terlepas dari keputusan Chelsea, masa depan Sancho di MU tampaknya sudah berakhir. Manajer Ruben Amorim dikabarkan tidak menginginkannya dan MU berharap bisa mendapatkan kembali sebagian dari investasi 72 juta euro mereka lalu. Mantan bintang Manchester United Louis Saha menyarankan klub untuk membawa kembali Paul Pogba untuk masa bakti ketiganya di Old Trafford. Louis Saha menilai Paul Pogba masih memiliki kualitas yang lebih baik dibanding gelandang-gelandang yang dimiliki United saat ini. Meskipun ia mengakui bahwa kondisi fisik sang pemain masih menjadi tanda tanya besar setelah lama absen. Dengan penuh keyakinan dia akan baik-baik saja. Apakah kami memiliki jaminan tentang dia? Kami tidak punya, tetapi saya yakin secara mental dia segar. Ia termotivasi karena ia harus membuktikan sesuatu kepada banyak orang. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa dimainkan dan bisa menjadi proyek yang menarik. Ya, ada beban, tetapi saya pikir dia mungkin telah belajar banyak selama ini. Saya pikir itu adalah sebuah perjudian yang bagus, kata Louis Saha. Alexander Isak menjadi salah satu nama yang paling dibicarakan di bursa transfer sepak bola Eropa. Penyerang asal Swedia itu tampil gemilang bersama Newcastle dan berhasil membawa klubnya meraih trofi Piala Liga. Gary Neville menyebutkan bahwa Manchester United bisa saja masuk dalam perburuan striker berusia 25 tahun itu, meskipun mereka sedang mengalami musim yang sulit dan belum tentu lolos ke Liga Champions. Carragher di sisi lain menilai bahwa Arsenal dan Liverpool lebih mungkin menjadi destinasi bagi Alexander Isak. Dia berpendapat bahwa kedua klub tersebut sangat membutuhkan seorang penyerang tengah baru untuk memperkuat lini serang mereka. Mantan bek Liverpool itu juga menyoroti durasi kontrak Isak di Newcastle, dengan menyatakan bahwa klub saat ini masih memiliki kendali penuh atas masa depannya. Newcastle menurutnya tidak akan terburu-buru melepas sang pemain kecuali ada tawaran yang benar-benar menggiurkan. Legenda Manchester United Brian Robson telah mendesak Bruno Fernandes untuk berhenti melakukan satu hal selama pertandingan. Robson berharap ia tidak berguling saat ditackle atau hal-hal semacam itu, apalagi dia sudah menjadi kapten tim. Meskipun penampilannya dinilai bagus, legenda United Brian Robson masih mengkritik sikapnya di lapangan. Menurut Robson, pemain membutuhkan rasa percaya diri, dan jika mereka memiliki kemampuan, maka itu dapat membuat peningkatan besar bagi permainan mereka. Beberapa waktu yang lalu, legenda MU Roy Keane juga mengkritik Fernandes dengan menyatakan bahwa bakat saja tidak cukup dan pemain asal Portugal itu perlu memberikan kemampuan lebih di lapangan. Saat MU mencatat kemenangan 4-1 di Liga Eropa atas Real Sociedad, Fernandes memberikan tanggapan kepada Roy Keane, dan kini ia membalasnya untuk kedua kalinya. Di tengah musim yang penuh liku bagi Manchester United, Amad Diallo menjadi satu di antara titik terang dengan penampilan yang menjanjikan. Winger berusia 22 tahun asal Pantai Gading itu menunjukkan teknik, kepercayaan diri, dan energi yang membuatnya menonjol di skuad Manchester United. Namun kebahagiaan itu sempat terhenti saat Amad Diallo mengalami cedera pergelangan kaki pada pertengahan Februari lalu. Banyak yang khawatir bahwa musimnya telah berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Namun secerca harapan muncul bagi Amad Diallo dan para penggemar Manchester United. Dalam konferensi pers sebelum laga melawan Arsenal, Amorim memberikan kabar yang mengejutkan.
Pernyataan ini menjadi pertama kalinya Amorim membuka kemungkinan bagi Amad Diallo untuk kembali bermain sebelum musim berakhir. Lebih menarik lagi, Amad Diallo membuat kode yang membuat fans MU makin antusias. Di akun Snapchat-nya, ia mengunggah emoji jam pasir dan wajah senyum, seolah mengisyaratkan bahwa waktunya untuk kembali sudah dekat. Kendati tanpa penjelasan spesifik, unggahan tersebut cukup untuk membangkitkan harapan di kalangan supporter Setan Merah yang terus mengikuti perkembangan pemulihannya.